Halo semuanya, selamat pagi. Teman-teman bisa dengar suaranya Kak Sinta nggak? Halo guys, ada yang bisa dengar suaranya Kak Sinta nggak? Kalau suaranya Kak Sinta nggak dengar. Oke, oke. Jadi selagi nunggu Kak Sinta benerin mikrofonnya, teman-teman bisa persiapan dulu ya. Mungkin 5 sampai 7 menit lagi kita mulai. Oke, teman-teman. Oke. Halo. Nah, oke, Kak Sinta udah keluar nih suaranya nih. Mungkin Kak Sinta bisa ngobrol dulu nih sama teman-temannya sebelum kita mulai kelas. Oke, Kak. Oke Kak Dwi. Ini di sini aku melihat nama-nama baru nih Kak. Yang baru itu ada Isnaini Anissa sama Anissa Aurelia Kak. Mungkin kita panggil dulu yuk Kak. Oke, boleh-boleh. Mungkin untuk Itsna ini Anissa atau Anissa Aurelia bisa perkenalan dulu nih, biar teman-teman yang lain tahu nih. Mungkin bisa on cam juga ya, Kak. Kak Sinta on cam dong. Kameranya lagi nggak bagus Kak. Oke, aku panggil Isnaini Anissa dulu deh. Halo Isnaini. Halo Kak, Oke, udah ada suaranya nih. Isnaini bisa on cam nggak nih? nggak bisa Kak, ini nyambi bantuin orang tua. Oh, oke oke. Isnaini bisa perkenalan diri nih ke teman-teman yang lainnya. Nama aku Isnaini Anissa dari SMK 8 Semarang. Ini kelas 12. Umurnya mau 17 tahun bulan depan. Wih, habis ini ulang tahun nih, lumayan nih. Sweet 17 dapat KTP. Iya. Oke, salam kenal Isnaini dari SMK 8 Semarang ya. Tetanggaan ya. Aku dari SMK 7 Isnaini. Oke, wah Kak Dwi udah on cam nih. Halo Kak Dwi, loh kok meninggal lagi kameranya? Aku mau on cam, Kak, tapi webcamnya error-error gitu, Kak. Jadi Kak nge-lag gitu. Oke, Nggak oke. apa-apa Kak, wajahnya masih bening kok Kak. Nggak kayak punya kubur banget Kak, gelap.
Oke, itu adalah wajah Kak Dwi, teman-teman. Kayak tadi udah Isnaini, sekarang kita ke Anissa Aurelia. Halo Anissa. Halo Kak, Anissa boleh nih perkenalan diri ke teman-teman yang lain. perkenalkan nama saya Anissa Aurelia Fitriani dari SMK 8 Semarang. Anissa temennya Isnaini ya? Iya, Oke. Salam kenal Anissa. dan kenal juga Kak. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu nih untuk Itsna ini sama Anissa. Ini kan Anissa ya. Aku yang satu Itsna ini, yang satunya Anissa. Eh, Kalian udah itu paham dasarnya atau belum? Kayak tools-toolsnya gitu. Tools Adobe Illustrator. Jadi di sini kita akan belajar ngedesain pakai Adobe Illustrator nih, teman-teman. Gimana nih? Oke, dari Isnaini. Halo Isnaini. Halo Kak, Kalau Isnaini udah paham mengenai dasar-dasar Adobe Illustrator atau belum nih? belum sama sekali. Oke, nanti Isnaini akan dikasih link video mengenai dasar-dasar dashboard. Terus mungkin untuk kelas kali ini Isnaini bisa lihat-lihat dulu nih gimana cara belajarnya gitu. Oke Kak, Oke, nanti Isnaini ngikut aja dulu. Berarti Isnaini belum. Terus, oke, terima kasih Isnaini. Kita pindah ke Anissa. Halo Anissa. Halo Kak. Kalau Anissa udah bisa paham tools-tools di Adobe Illustrator atau belum nih? Belum juga Kak. Oke, belum juga ya. Berarti Iya. Anissa kayak Isnaini ya. Iya, Mungkin nonton dulu sambil ngikutin. Terus ntar di akhir acara kami beri link untuk video pengenalan dashboard. Oh ya, dan kelas itu ada rekamannya kok teman-teman. Jadi santai aja. baik Kak. Oke, Oke, terima kasih Anissa. sama-sama Kak. Oke, yang lain gimana Kak Dwi? Mau ditanya nggak nih Kak Dwi? Tanyailah Kak. Tanya kabar gitu Kak. Oke, kalau yang lain aku udah cukup-cukup mengenal nih. Ada Ita, Rida, sama Sevia, sama maksudnya Shira. Mungkin pertemuan sebelumnya aku nggak bisa hadir nih teman-teman karena aku ada acara UKK di sekolahanku. Jadi aku nggak ngisi, yang ngisi Kak Sinta. Eh, Selama aku nggak ngajar, gimana nih diajar sama Kak Sinta? Maksudnya belajar bareng sama Kak Sinta. Mungkin aku tanya ke Sevia. Halo Chef, Halo Kak. gimana Chef rasanya diajar kelas sama aku doang? So Kak. Seru gimana nih? Seru itu konteksnya luas sekali. Ya, seneng gitu. Better sama aku atau sama Kak Sinta? Dua-duanya tuh. Nggak boleh, harus milih satu. Harus milih satu. Aku atau Kak Sinta? Kak Dwi. Yeay! Berarti besok adik terus. Keren, Chef. Aku mendukungmu, Chef. Terima kasih, Chef. Ya. Kasihan Kak Dwi. Ternyata udah sekongkol guys. Kalau Ita sama Rida gimana? Siapa dulu nih? Mau Ita atau Rida dulu? Ita, Kak Ita. Halo, Ita. Halo Kak, Nah, coba deh Ita jawab pertanyaannya Kak Dwi tadi. yang mana? Lebih mending diajar aku atau Kak Dwi? Kak Dwi, soalnya kan yang kemarin belum nggak ikut. Oke, ini masih aman nih. Oke, terima kasih Ita. Sama-sama.
Kita beralih ke Rida. Halo Rida. Hai Kak. Kalau Rida, mending diajar Kak Dwi atau Kak Sinta nih? Kak Dwi kan aku yang kemarin juga ikut Kak. Oke, berarti pas aku yang ngajar gak ada yang ikut dong nih. Sepi kali kelasnya. Oke, ada kok, tenang. Oke, makasih Rida. Iya Kak, Masih sama-sama. masih ada Shira nih. Halo Shira. Halo, Shira lebih mending mana nih? sama Kak Sinta sih. Akhirnya aku ada yang mendukung. Oh, kemarin soalnya Shira baru sempat bikin ya, yang sebelumnya belum pernah bikin ya. Iya, baru pertama kali kemarin. Itu Kak Dwi. Jadi dia first time-nya bersama aku. Ya. Oke, thank you Shira. Ciao Kak Dwi. Halo, eh, teman-teman, kita mulainya jam 9 lebih 20 ya, berarti 2 menit lagi. Terus untuk rules-nya di kelas masih sama, jadi ketika nanti kita udah mulai, teman-teman bisa mulai nih. Nah, kenapa kita bisa gitu? Nanti ketika teman-teman ada yang ketinggalan tuh gak terlalu jauh gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih ngikutin, it's okay, gak apa-apa. Soalnya nanti di akhir Zoom-nya nanti Kak Sinta kasih link pembelajaran hari ini. Jadi teman-teman masih bisa nonton ulang gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Hari ini kita belajar maskot, lanjutan dari kemarin belajar kartun. Kalau kartun kan Kak Sinta yang ngajar, sekarang belajar maskot sama aku. Mungkin dari SMK Tengaran, Ita, Sevia, sama Rideng nggak asik sama maskot, tapi teman-teman yang lain mungkin masih masih baru nih, baru belajar tentang maskot. Jadi ngikut dulu teman-teman. Kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau misal aku ngajar, tapi caranya agak susah nih dari aku. Kalau dari teman-teman ada yang bisa lebih mudah, teman-teman bisa sharing. Jadi kita sama-sama belajar gitu teman-teman. Dan saling mengingatkan. Oke, gitu Kak Sinta. Iya, Kak. Oke Kak Dwi, hari ini mau bikin maskot ya? Maskot apa nih Kak Dwi? Ah bentar, maskot tuh gimana sih Kak? Coba Kak jelasin dikit Kak. Eh, Setauku aja ya Kak, aku juga kurang paham nih tentang maskot nih. Jadi maskot itu bisa jadi Kak simbol atau gimana ya? Misal kayak aku ke brand aja ya Kak, Oppo gitu. Kan ada kayak boneka Oppo-nya. Nah, itu tuh jadi maskotnya di Oppo gitu Kak. Atau apa ya yang familiar tuh ya Oppo kayak gitu kan ada maskotnya di. Jadi Kak ada bentuknya gitu Kak. Jadi em, gimana ya? Semacam simbolis gitulah Kak. Semacam simbolis untuk brandnya gitu. Kalau menurut aku juga kurang-kurang paham. Kalau dari teman-teman ada yang lebih tahu, mungkin teman-teman bisa sharing. Oke, kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, kayak Oppo itu ya, yang boneka Oppo versus boneka Vivo nggak Kak? Oke Kak, udah lewat jamnya nih. Ayo Kak, kita mulai belajar Kak. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Hmm, ini. Nah, udah kelihatan atau belum nih? Udah. Halo. Udah. Oke, Udah. eh, kali ini aku bakal buat maskot. Maskotnya itu ini ikan di SpongeBob. Mungkin teman-teman gak asing sama ini. Nah, tapi kita nggak bisa sama persis ini teman-teman. Kalau kita buat yang sama persis kayak gini, nanti kita kena hak cipta. Nah, kita ubah beberapa bagiannya. Oke. Untuk input gambarnya ke ini ke Adobe Illustrator-nya, aku kasih tahu caranya juga. Bentar, aku ganti share screen dulu. Yang ini aja. Nah, teman-teman bisa download dulu atau copy gambar dari internet. Mana ya?
ya bebas, contohnya kayak apa ya, aku contohin satu ya. Nih, misal ini, teman-teman bisa copy, klik kanan, copy image, terus ke Adobe Illustrator-nya, kemudian Ctrl V. Nah, ini udah ke input. Ini kalau teman-teman copy gambarnya, kalau dari file manager atau file explorer, teman-teman tinggal drag and drop aja sih. Kayak ini tinggal drag and drop gitu. Oke, mungkin itu sedikit cara buat teman-teman yang baru. Nah, kita bisa atur ukuran dulu. Oke, bentar. Aku buat ini, teman-teman ada referensi baru atau teman-teman mau ngikut referensi dari aku? Halo. Gimana nih? Teman-teman mau gambar objek yang sama atau mau cari gambar sendiri? Yang sama aja, Kak. Oke, Yang sama. aku Jadi, kirim dulu ya. Bentar. Share screen-nya biar yang ini dulu. oke, Kak Dwi bisa kirim ke aku nih. Teman-teman di sini udah masuk grup semua kan? Oh, kita pakai gambar ikan ini ya, Kak? Bentar, Kak. Aku screenshot dulu, Kak. Aku lupa teman-teman. Ternyata handphoneku itu dipakai. Jadi biar Kak Sinta yang kirim aja. Selagi nunggu, aku lanjut dikit-dikit ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman dari SMK Tenggaran atau udah yang ikut di kelas berikutnya, di sini tuh udah gimana? Udah tahu gitu. Jadi teman-teman bisa klik dulu image-nya, terus opacity-nya itu diturunin karena kita akan ngepet beberapa bagian dari ikannya. Oke, jadi kita turunin ke 40. Nah, segini ya, masih kelihatan, jadi kita tahu nih garisnya yang mana aja. Terus di layar, nah di layar ini teman-teman bisa tambah create new layer. Nah, di layar 2 ini teman-teman bisa tulis sketch. Layar satunya teman-teman bisa kunci. Nah, ini nggak bisa digerakin nih teman-teman. Oke, kita sampai sini dulu sambil nunggu Kak Sinta kirim gambarnya. Oke. Gimana Kak Sinta? Udah dikirim atau belum nih? Udah, Kak, di WhatsApp. Ini teman-teman udah pada masukin gambarnya ke Adobe Illustrator semua atau belum nih? Belum, Kak. Oke. Oke, Oh, kita tunggu dulu. oke, jadi itu bisa kok tinggal gambarnya diunduh. Kalau nggak gambarnya di copy terus di paste di Adobe Illustrator-nya. Teman-teman udah pada tahu cara import gambarnya kan? Shira udah tahu atau belum nih cara ngambil gambarnya gitu, Shira? Udah bisa. Oke. Aku mau tanya ke Kak Dwi nih. Halo Kak Dwi, Halo Kak, gimana nih? kenapa ikannya wajahnya gitu banget Kak? Nggak tahu Kak, ini poker face. Poker face. Poker face. Wajahnya apa? Oh, wajah lempeng. Muka datar Kak, muka datar. Oke, berarti nanti kira-kira Kak Dwi bakal bikin ikannya kayak gimana nih Kak? Oke, pertama kalau dari styleku mungkin sedikit berbeda nih. Kalau di sini kan rata-rata tumpul, mungkin aku bisa atur outline-nya atau nanti aku ikannya kasih baju gitu Kak. Jadi kita buat beda nih, biar gak kena hak cipta Kak. Atau minumannya kita ganti apa gitu. Gitu sih Kak. Oke,
Oke Kak, ini teman-teman udah pada nempel gabaris semua kan? Ada yang belum Kak? Oke, udah nih Kak, saatnya kita ngepet. Oke. Oke, jadi teman-teman udah input nih, otomatis sudah atur opacity-nya atau belum? Teman-teman sampai mana nih? Tinggal tag. Oke, tinggal ngepet ya. Eh, kita di layar sketch, kita pakainya itu pen tool teman-teman. Nah, yang pertama kita buat dulu nih badannya dulu. Kita hiraukan nih bagian muka, terus tangan. Ininya kita nanti dulu. Jadi kita petnya itu dari badannya dulu. Nah, kalau gini kan ini masih pakai fill. Teman-teman bisa swipe dulu jadi ke outline atau ke stroke. Habis itu teman-teman bisa ganti warnanya ke hitam. Teman-teman tebelin stroke-nya ke bebas sih. Mungkin ke 5 aja. Biar gak terlalu tebel teman-teman. Oke, ke 5. Teman-teman bisa ikutin dulu nih. Ikutin ke badannya. Nah, ini kan kepotong nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa improve aja sih. Improve. Nah, kita buat dulu kayak gini. Nah, ini nanti jadi badannya teman-teman. Terus kita buat ini namanya apa ya Kak? Kayak sirip punggungnya gitu. Tapi ini kayak rambut teman-teman sebenarnya. Kita buat ininya. Kita buat ini. Nah, kita ikutin dulu aja teman-teman. Nah, untuk nanti kita bisa ubah nih. Gak usah terlalu mirip, jadi se-improve-nya teman-teman sih. Kayak gini. Ini yang nanti bakal jadi bagian sketch badan. Terus teman-teman bisa nih satuin juga nih. Kalau jadi gini, ini tuh nanti kita bisa ubah-ubah nih teman-teman. Jadi Kak, kita kasih baju, terus misal tangannya ini warnanya mau beda, teman-teman bisa beda. Nah, kalau teman-teman mau atur per layar, teman-teman bisa buat layar baru untuk ininya nih, bagian-bagian mana aja yang bisa diganti. Contohnya kayak muka. Muka nih kita akan pakai layar baru. Terus tangan bisa, tapi kayaknya aku bakal pakai satu layar aja di bagian badan. Baru di ini, di bagian sini aku akan bedain layarnya. Karena botol minumnya ini kita bisa ubah-ubah nih, Kak. Nanti misal kita ganti ke apa? Misal pisau atau handphone gitu kan. Jadi bisa bervariasi gitu, teman-teman. Oke, kita buat dulu. Karena ini kita akan jadikan satu layar, kita buat juga nih. Nah, kita nggak apa-apa nih keluar dari artboardnya teman-teman. Oh iya, untuk ukuran artboardnya sendiri, aku pakainya yang 1080 kali 1080 ya teman-teman. Kalau teman-teman ada ukuran yang beda, oke nggak apa-apa. Karena kalau lebih besar itu nanti lebih HD teman-teman. Oke, nah ini kan kayak kelebihan nih. Cara potongnya teman-teman bisa seleksi. Terus teman-teman pakai shape builder tool atau shortcutnya itu shift M. Terus yang ini teman-teman sambil tahan Alt sampai kursornya kan berubah nih jadi dari tanda plus ke minus. Nah, ini untuk hapus. Terus klik di garis yang ini. Nah, ini berarti garisnya udah hilang nih. Sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan nggak? Halo. Bentar Kak, masih ngepet badan. Ya, ada yang masih ngepet badan. Yang lain gimana nih? Oke, jangan malu bertanya ya teman-teman. Aku nggak gigit kok. Cuman lama. Eh, Oke, gimana nih Kak Sinta nih? Kak Sinta udah pernah bikin maskot atau belum nih?
Belum, aku belum pernah membuat maskot. Oh iya Kak, jadi tuh kita di sini tuh ada live streamingnya nih Kak di Instagram. Mari kita desain. Jadi siapa tahu ada temennya yang kepo, ih kelasnya kayak gimana sih? Nah, teman-teman bisa tengok di Instagram Mari Kita Desain. Lagi nge-live tuh. Nah, ada yang nonton nggak Kak? Oh ada. Oke. Wah, nggak bisa sapa penonton ya Kak. Oh iya, aku mau tanya nih. Jadi tuh teman-teman tuh sambil ngepet, sambil dengerin Kak Dwi atau gimana sih? Nonton dulu, baru nanti dibuat. Oke, nonton dulu baru nanti dibuat gitu Kak. Ada yang juga yang sambil nonton sambil buat. It's okay. Nanti kalau semisal aku ngajarnya kecepatan, bilang ya teman-teman. Aku soalnya kadang-kadang suka lupa diri, ngajarku kecepatan. Iya, Kak. Oke, aku lanjut ya teman-teman. eh ini untuk bagian ininya kan ada di bagian badan nih. Jadi kita buat juga nih. Nah, kita buat ini. Nggak harus mirip-mirip banget sih teman-teman. Nah, aku mau ujungnya itu lancip nih. Bukan tumpul kayak gini ya. Bukan kayak yang dari contoh. Nah, bisa juga gini sih teman-teman. Biar beneran beda. Ya, kita giniin aja. Nah, jadi ini beneran beda nih. Kita ada lengkungannya. Aku juga ujungnya tuh aku gak mau datar gini atau tumpul. Ujungnya aku mau bikin lancip terus isinya juga lancip. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa klik dulu. Terus di bagian atas ini ada uniform. Nah, uniform itu garisnya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa style garisnya. Teman-teman bisa pilih yang ini kalau mau ujungnya itu lancip. Dari ujung sini lancip, dan sininya lancip. Nah, itu fungsi dari ini ya teman-teman, uniform garisnya. Nah, udah nih, aku udah di bagian sini. Berarti untuk di bagian sketch badannya aku udah clear nih teman-teman. Kita bisa grup dulu. Kita seleksi, kita grup. Terus kita buat sketch baru lagi. Di sketch 3 kita bikin area mukanya, jadi face. Nah, bagian face. Nah, sebenarnya masih bisa dibagi nih teman-teman. Bisa mata dulu terus mulut, jadi kita bisa tukar-tukar nih. Nah, kalau aku face aja biar jadi satu. Cara buatnya kita pakai ellipse tool atau shortcutnya itu L. Nah, cara buat lingkaran sempurnanya itu teman-teman bisa sambil tahan shift. Nah, sambil tahan shift ini jadi lingkaran sempurna. Nah, teman-teman bisa taruh sini. Mungkin aku buatnya lingkaran biasa aja. Oval. Terus yang satunya juga. Oke. Nah, gini. Nah, ini kan kayak tadi nih teman-teman yang di sini, garisnya kayak kelewatan atau kelebihan gitu. Caranya kita bisa shape builder tool. Ini tutup. Nah, bagian sininya nggak usah teman-teman, karena nanti layar badannya kan ada di bawahnya. Kalau kita kasih warna di sini, ini ketutupan teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Terus kita tinggal buat garis matanya. Buat garis matanya. Nah, aku mau ujungnya itu lancip teman-teman. Kita bisa pakai shift W atau W tool, bisa juga pakai uniform tadi teman-teman. Tapi aku kali ini mau pakai W tool. Jadi di bagian sini kita tahan dulu. Kita klik aja, langsung kita tarik ke atas. Terus bagian sini kita lancip. Nah, kenapa bagian sini aku tahan dulu? Karena nanti biar lancipnya itu dari sini ke sini, bukan dari ujung sini ke sini teman-teman. Oke, bagian kurang smooth ya kayaknya deh.
Ini kita geser dulu, terus kita kecilin dikit, baru kita gini. Nah, ini lebih better teman-teman. Bagian sininya juga ini kita atur dulu, baru kita kecilin. Nah, oke, ini udah jadi untuk bagian garis matanya. Terus untuk bagian matanya yang ini kita pakai ellipse tool. Kita buat dulu. Nah, terus kita bisa shift M, kita potong bagian sebelah sininya juga teman-teman. Kita seleksi, terus kita shift M. Nah, udah jadi di bagian matanya. Terus kan di bagian bawah matanya ada kayak garisnya nih teman-teman. Buatnya kita pad aja, kita buat garis. Terus kita dari uniform kita ubah ke bawahnya width profile 1 biar lancip teman-teman. Yang satunya juga. Nah, ini kita atur nih, jangan kepanjangan teman-teman. Kita atur ke sini, kita samain ke sini dulu ketebalannya. Caranya ini klik dulu, terus pakai eyedrop tool, kita klik di sini. Nah, ini kan belum lancip nih. Kita lancip pakai width profile 1. Nah, itu. Ini kan juga masih ketebalan nih teman-teman menurutku. Kita turunin ke nih, ketiga. Terus bagian sini. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan nggak? Save Itu yang tadi gimana yang buat kayak ngepotong itu? ngepotongnya. Nah, Iya. pakainya itu shape builder tool. Nih aku contohin lagi ya. Kita misal ada 2 lingkaran nih. Nah, ada 2 lingkaran. Terus kita mau potong bagian yang sininya nih. Caranya diseleksi dulu, terus pakai shape builder tool. Shortcutnya itu shift M. Terus sambil tahan Alt sampai kursornya berubah jadi minus, baru diklik garisnya yang mau dipotong. Nah, gitu. Udah bisa atau belum nih? Masnya udah dicoba atau belum? Oh, oke, udah. Makasih. Oke. Oke, berarti sampai sini teman-teman gak ada yang ketinggalan nih. Jadi kita lanjut. Kita lanjut di bagian mulutnya. Kayaknya kita perlu ubah nih Kak, bentuk mulutnya nih, biar gak sama. Jadi kita buat gini aja. Kita buat kayak kebalikannya teman-teman. Kita sambil improve sedikit-sedikit. Nah, berarti gini nih. Ntar ini harusnya lebih tipis. Nah, anggap aja gini deh. Oke, kita buat dulu. Nah, ini kan udah beda nih dari yang aslinya, tinggal kita kasih ini. Nah, aku mau ininya ujungnya lancip nih, jadi kita buat ke profile 1 tadi, terus kita turunin ke 3. Nah, aku mau ujungnya ini biar nggak lebih gini, aku atur pakai width tool teman-teman. Ini kita atur dulu tapi baru sini kita atur. Nah, ini juga kita atur dulu pakai width tool. Ini juga baru kita atur pakai width tool. Ini kan masih kelewatan nih, kita tinggal tarik ke belakang pakai direct selection tool. Kita atur lagi nih, ini kita tarik ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita kayaknya tebelin lagi deh ke 4. Nah, ini kan udah beda nih. Oke, ini udah jadi di bagian mukanya. Bentar deh, kayaknya kita salah layar teman-teman. Ini kita Ctrl X aja.
kita paste di face. Nah, ini baru benar. Kita udah jadi bagian mukanya. Kita tinggal Mukanya bikin dikasih layar sendiri ya, Kak? kalau aku kasih layar sendiri nih. Nanti biar semisal aku bosen ya pakai layar yang ini, aku tinggal ganti aja. Semisal matanya aku gak mau kayak gini, tinggal aku ganti. Jadi ketika dijadiin satu tuh masih nyambung gitu. Kita nggak buat-buat ulang. Gitu. Nah, Ya, Kak. Makasih. oke. Sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan nggak? Ini aku grup aja deh. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut aja. Kita lanjut di bagian tangannya dulu. Tangan sebelah sini. Kita buat layar baru lagi. Ini kita kasih apa ya? Hand. Tangan buat sebelah sini. Kita buat dulu. Nah, usahain untuk stroke-nya itu ketebalannya sama ya teman-teman. Misal teman-teman pakai yang 5 nih. Oke, berarti untuk semuanya teman-teman pakai ukuran 5 dulu. Nah, kalau mau diatur lagi itu bebas teman-teman. Kita buat dulu. Ini kita buat. Nah, aku mau sininya tuh nanti pegang apa ya? Pegang pisau aja deh, pegang pisau. Jadi kita harus buat pisau dulu nih. Kita tembusin sampai sini dulu. Nah, kita buat dulu ini. Kekecilan gak sih? Kekecilan deh kayaknya deh. Ini kita tarik dulu. Nah, ini baru kita lengkung. Nah, biar smooth, biar nggak lancip-lancip banget, caranya itu teman-teman bisa ke stroke. Ini kan ada tulisan stroke panel nih, teman-teman bisa klik, terus cornernya itu yang round join. Nah, biar ujungnya itu nggak lancip-lancip banget gitu teman-teman. Oke, sini aku kasih ini, kan ada kayak gegangnya gitu. Oke, ginilah. Terus kayaknya ini harusnya gini deh. Bagian sininya aku geser, terus aku lengkungin. Nah, ini ngatur lagi. Nah, kayak gini nih. Oke, sebentar teman-teman. Oke, jadi itu di sini panas banget teman-teman. Terus Kak Dwi lagi kira dia sedang merehatkan dirinya. Oke, ini Kak Dwi lagi ngerapihin ya Kak. Oke, iya teman-teman, aku lagi rapiin sama aku ini nih, aku samain dulu outline-nya. Nih kan udah sama nih, Kak 5. Tadi kan aku pakainya 5, jadi samain dulu ke 5. Oke. Nah, ini kan masih sama kayak tadi nih. Jadi ada garis yang kelebihan gitu kan teman-teman. Teman-teman bisa shape builder tool. Ntar aku agak rapiin yang ini dulu nih. Nah, ini baru aku shape builder tool. Ini aku nggak pakai. Ini juga
Nah, berarti gini nih. Nanti pegang pisaunya kayak gini nih, teman-teman. Oke, untuk di bagian sketch, aku udah jadi nih. Mungkin ini ya, bagian celananya aku benerin dulu deh. Ke layar sketch yang pertama, terus bikin dulu. Nah, kalau keluar dari artboard kayak gini nggak apa-apa teman-teman. Soalnya nanti kita waktu ekspornya itu kita use artboard aja biar nggak sampai bawah. Nah, ini kita baru kita tarik ke sini. Nah, gini. Ini kayaknya perlu gini deh. Baru kita tarik ke sini. Nah, jadi misal kita use artboard itu nanti ekspornya tuh sampai garis ini aja teman-teman. Jadi yang di luar artboardnya tuh nggak ngikut. Dah nih, aku udah jadi di bagian sketchnya. Mungkin aku bakal itu dulu sih. Aku atur outline-nya dulu. Nah, teman-teman bisa sebenarnya ini kayak gimana ya? Dilakuin gak apa-apa, nggak dilakuin juga gak apa-apa. Jadi aku sering atur tebal sama tipis outline-nya teman-teman. Jadi aku nggak suka kayak monoton gini kak, datar gitu garisnya sama itu. Aku sering aku tebal sama tipisin teman-teman. Di sini aku shall tipisin, berarti bagian sini aku tebelin. Ada beberapa bagian yang tebal, ada juga beberapa bagian yang tipis gitu teman-teman. Teman-teman bisa pakai cara ini kalau teman-teman gimana ya, bisa dilakuin bisa juga enggak gitu, bebas sih. Nah, aku seneng aku giniin teman-teman, meskipun aku tahu ini ribet cuman nanti hasilnya bagus. Nah, ini aku terus bagian mana lagi ya, bagian sini aku tebelin. Nah, aku tipisin. Dah, mungkin gini-gini sih tuh. Terus sama bagian ini. Nah, kalau bisa bagian yang ada di dalam atau di badannya itu kalau bisa lebih tipis daripada yang di luar ya teman-teman. Kita tebelin. Iya, Kak. Oke. Nah, bagian badannya mungkin aku gini aja sih aturnya, terus lanjut ke face. Aku agak atur ini lingkarannya. Matanya udah biarin aja. Nah, ini agak tipis. Nah, mungkin aku gini sih. Bagian mukanya udah, terus tinggal bagian tangannya aja. Tangan sebelah sini aku agak tebelin. Nah, ini bisa ditebelin sih. Oke, ini aku tipisin. Oke, nah gini sih teman-teman kalau aku biasanya buat sih. Tinggal nanti mungkin bisa kita buat baju. Biasanya kita bisa buat baju. Oke, udah nih. Kita lanjut. Ntar sampai sini teman-teman
Ada yang ketinggalan nggak? Sebelum kita lanjut lagi nih. Bentar Kak, baru buat mulutnya. Oke, sambil kita tunggu teman-teman, mungkin Kak Sinta bisa ngobrol apa gitu Kak. Teman-teman kan jarang ada yang tanya nih, mungkin masih malu-malu Kak. Oke, gini Kak, ada kemungkinan kan kalau yang tadi dari SMK 8 kan baru nonton, jadi nggak tanya. Terus kalau yang dari SMK Tengaran kan udah pada tahu tuh Kak cara-caranya, jadi nggak tanya. Paling yang tanya Syira, karena Syira masih dari awal-awal gitu kan Kak. Itu pegang pisau ya Kak? Dia mau bunuh siapa Kak? Mau bunuh Kak Sinta? Emang bisa Kak? Bisa. Gimana caranya? Ini. Nanti datang nih ke Kak Sinta nih. Nanti berarti kalau ada sesuatu denganku pasti yang bunuh itu ya Kak? Iya, betul sekali. Itu katanya mau pakai baju Kak. Sabar Kak, kan yang lain ada yang belum nih. Kita selesaiin sketchnya dulu, baru kita lanjut buat yang bajunya Kak. Oh, atau nanti bikin bajunya dilanjut besok Kak? Ini nanti kita sketch sama warnai Kak, terus bajunya besok lagi Kak. Boleh, boleh. Jadi gini, berarti pertemuan besoknya itu kita tinggal bikin atributnya gitu ya Kak. Kak, misal nanti kita pakein topi, terus kita kasih baju, kita kasih background gitu Kak. Nah, ya gitu Kak. Ini kita sketching sama kasih warna dasar dulu Kak. Karena menurutku kalau sambil bikin baju ntar kelamaan Kak. Oke, bagus juga idenya Kak Sinta ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Jelas kan aku. Oke, jadi oke. Oh, Teman-teman udah sampai mana nih? belum Kak, baru bikin badan. Tuh, ikannya yang di tangannya itu yang tangan lurus itu nggak ada garisnya Kak. Oh iya. Oh iya, aku lupa Kak. Bentar, bentar. Kita kasih dulu deh ke layar sketch, terus kasih garis dulu. Kak Sinta matanya jeli juga ya. Sering makan wortel Kak. Enggak juga Kak, nggak sayur. Karena di sini tugasku hanya mencari kesalahanmu Kak. Parah sih. Kan biar kamu berkembang Kak, nggak gitu-gitu doang gitu loh Kak. Sabar, sabar Kak, sabar. Oke. Nah, itu dijadiin lancip Kak. Gitu Kak, keren, keren. Kurang tebel Kak itu Kak. Bentar, bentar. Nah, itu ganti aja Kak. Nah, gitu dong. Yang nggak ribet-ribet gitu loh Kak. Ternyata Kak Sinta banyak komplain ya guys ya. Dah, dah gini guys. Ada yang tanya tuh Kak, gimana cara gambar sisik Kak? Ayo Kak, jawab Kak. Itu loh yang belakang Kak. Yang kan itu punya Kak Dwi meliuk-liuk keren tuh. Yang kayak itu loh rambut. Oh iya sih, ini ya ampun. Ini sisik yang mana ya? Sisik kan itu ya, yang kecil-kecil ya Kak ya? Halo Sabil. Ini sisik yang mana ya Sabil ya? Halo. Sabil itu, Sabil belum perkenalan juga nih Kak. Apakah dia dari SMK 8 atau SMK Tengaran? Kita belum tahu Kak.
Ini ditanyain juga fisik yang ada di ikan. Yang kecil-kecil atau kayak gimana nih Sabil? Sabil bisa on mic gak sih? Yang kecil-kecil. Kecil-kecil Kak. Bukan Kak, jadi dia pengen bikin yang kecil-kecil gitu Kak. Pakai pattern kali Kak. Mungkin Kak Dwi buka Google aja nih buat sisi ikan daripada bingung nih. Halo Sabil, itu sisik ikannya yang kayak gitu ya, Bil? Ya, yang seperti itu Kak. Ada benar kan Kak? Kamu bisa buatnya dari lingkaran sih. Jadi ini kan kayak gini nih. Coba aku tempelin ya. Ini bisa kurangin dulu mungkin ke 40. Nggak kelihatan. Ntar. Nah, ini kan sistemnya kayak gelombang gitu kan. Cari yang terang aja deh. Ini terus. Ini aku coba buat sebagian aja. Ini terus shift M. Terus hapus ini, hapus. Bener gak sih? Iya bener. Nah, kalau aku sih gini, jadi nanti bisa dibuat pattern. Mana ya? Ini kalau udah seleksi terus ke objek, habis itu ke pattern, make. Oke. Nah, tapi di sini masih harus ngatur dulu nih. Nah, gitu. Nah, kalau pattern yang lebih tahu tuh Kak Sinta Sabil. Nanti biar Kak Sinta itu deh, apa share caranya gimana. Oke, Kak Sinta? Oke. Kalau aku manual kayak gini sih, aku buat ini mungkin agak lama. Terus aku kan sering ngatur-ngatur outline-nya gitu. Nah, kalau Kak Sinta tuh caranya beda gitu. Caranya dia buat dulu berapa bagian gitu, terus dia pattern. Nah, aku kurang paham nih kalau pakai pattern. Kak Sinta yang lebih paham. Mungkin Kak Sinta bisa ngajarin ke Sabil nih Kak. Caranya gimana? Oke Kak, nanti aku share screen Kak. Bentar ya Kak. Kita lanjut guys. Teman-teman untuk sketchnya udah atau belum nih? Belum semuanya, Kak. Belum semuanya. Oke.
masih sampai di bagian mana nih? Yang ada pisaunya itu. Yang ada pisaunya. Oke. Oke. Sambil tunggu teman-teman, gimana nih? Kak Sinta siap share screen? Oke. Bentar. Aku akan share screen. Sudah. Oke, aku izin share screen ya, Kak. Iya. Oke. Bentar. Udah kelihatan belum, Kak? Like. Tolong. Nah, oke. Udah nggak like. Pasti udah bisa lihat. Oke, di sini kita bikin lingkaran dulu nih. Menggunakan ellipse tool. Buat bikin lingkaran sempurna, teman-teman bisa tahan shift. Nah, ini kan nggak kelihatan nih. Kita kasih warna gradient aja nih, teman-teman. Kasih warna gradient aja, biar kelihatan. Nah, aku mau kasih warna pink aja deh, aku suka pink. Oke, sudah. Nah, ini kan lingkaran nih. Ukurannya kita bikin 100. Oke, 100 nih. Di sebelah kanan sini di properties ada width dan height. Nah, width-nya kita bikin 100, height-nya juga 100. Kalau udah, kita pergi ke objek di bagian atas sini, terus di menu pattern, teman-teman pilih make. Nah, nanti akan keluar toolbox ini, toolbox-nya bisa kita centang aja atau klik OK aja. Nah, oke, di sini kita udah masuk nih. Lingkarannya jadi ada banyak, emang ada banyak. Terus untuk tile type-nya kita bisa gunakan break by column. Terus untuk width dan height ini kan ada 100 sama 100 nih, dan di sini ada kayak tombol rantai. Nah, kalau tombol rantainya ini kita nyalakan, nanti akan kayak kebentuk rantai. Jadi ukurannya dia itu, misal kita ganti ini jadi 200, bawahnya juga ikut 200 gitu, teman-teman. Kayak terhubung satu dengan yang lainnya gitu. Nah, buat ngelepasnya kita bisa klik juga nih. Jadinya nggak terhubung. Jadi kita ganti misalnya ini jadi 25. Nah, jadi 25 tuh jadi kayak gitu tuh. Nggak kelihatan ya. Kita bikin 50 nih, teman-teman. Terus yang bawah juga. Oke, IGM guys. Apa ini? Ini bisa kita atur nih. Ini udah jadi kayak sisik ikan nih, teman-teman nih. Coba kalau kita klik down dulu nih. Kita bikin ikan palsu dulu. Bikin ikan. Ikan nggak, Kak? Kayak gitu, Kak. Terus ikan kayak gimana? Ini kayak gini. Kayaknya lucu banget. Tadi kita manual. Nggak apa-apa. Nah, ini ikannya agak pel, nggak apa-apa. Dibiarin aja. Nah, di bagian atas ini, sini nih, sini, bagian kiri atas, ini kan ada kayak bagian fill. Nah, di bagian fill ini kita bisa masukin pattern yang telah kita buat tadi. Nah, jadi sisipkan gitu. Kak, ini kita bisa edit sih, Kak. Jadi ini bagian yang pattern-nya tadi kita klik 2 kali. Nah, ini jadi ini juga kita bisa ganti warna nih. Jadi kuning, hijau gitu. Bisa, Kak. Gitu, Kak. Nah, ini gradiennya kita ganti aja nih warnanya. Jadi kuning. Nah, gitu kan kelihatan tuh. Kita klik dan tara, jadi sisipkan. Gitu, Kak. Gimana, Sabi? Apa tadi? Oke, makasih, Kak. Oke, terima kasih kembali, Sabil. Oke, Kak Dwi, silahkan dilanjutkan.
Oke, aku izin share screen lagi ya teman-teman. Kita share screen guys. Nah, mungkin aku langsung udah kelihatan atau belum nih? Udah, oke. Aku langsung lanjut aja ya. Ini bisa tutup. Kita seleksi di bagian badannya dulu. Kita grup. Nah, teman-teman bisa ini nih, duplikat dulu nih. Sewaktu-waktu teman-teman butuh nih, semisal mau ganti sirip atau gimana, teman-teman bisa duplikat dulu. Tinggal geser sambil tahan ALT. Nah, ini kan udah nih, udah keduplikat ya. Yang ini biarin kita pakai yang dalamnya. Terus kita ke objek, habis itu ke pad, kita outline stroke. Nah, biar jadi outline teman-teman. Oke, kalau udah gini, kita tinggal warnain aja teman-teman. Cara warnainya teman-teman bisa Shift M. Nah, nanti kalau teman-teman udah Shift M tuh di sini ada kayak gini nih teman-teman. Ada item-itemnya gitu. Nah, teman-teman tinggal klik satu kali, klik, ini udah otomatis ada warnanya teman-teman. Nah, ini. Nah kan nggak mungkin kan kita pakai warna hitam. Terus cara ganti warnanya ini kita duplikat aja. Buat referensi warna ini kita 100. Gambarnya kita kunci lagi. Cara kasih pindah warnanya ini ke sini pakainya itu eyedrop tool. Shortcutnya itu teman-teman bisa klik dulu di bagian warna mana yang mau diambil. Nih klik, terus tahan ALT. Nah kalau tahan ALT kan kursornya berubah nih dari yang arahnya ke kiri jadi ke kanan. Teman-teman tinggal klik aja, klik. Nah terus bagian yang ungu ke sini. Ini untuk bagian celananya. Nah kita masih perlu atur nih teman-teman, biar bagian warnanya ini ada di bagian paling bawah. Caranya teman-teman bisa masuk ke selection mode, teman-teman klik 2 kali. Nah ini kan udah masuk ke selection mode nih. Terus teman-teman klik aja deh warnanya yang mau dipindah ke bawah. Nih teman-teman klik, teman-teman bisa grup dulu, Ctrl G, habis itu taruh di yang paling bawah. Klik kanan, arrange, habis itu send to back. Nah bisa dilihat di sini udah di paling bawah nih teman-teman. Terus untuk bagian yang outline-nya teman-teman seleksi dulu semua, tapi yang bagian warnanya ini nggak usah teman-teman. Jadi teman-teman bisa unselect bagian warnanya, habis itu teman-teman pilih yang click to unite di Pathfinder ini, biar jadi satu. Jadinya kayak gini nih kalau kita geser. Nah itu teman-teman udah nih di bagian badannya. Habis itu sama di bagian wajahnya juga, seleksi dulu, kita duplikat biar sewaktu-waktu teman-teman mau ganti gitu masih bisa. Habis itu ke objek, outline stroke, terus kasih warna Shift M. Nah tuh kita kasih warna, kita copy warnanya yang dari sini teman-teman, warna putih. Nah tinggal warna mulutnya. Nah oke udah nih sampai sini. Teman-teman ada yang ketinggalan atau ada yang kesusahan, teman-teman bisa bilang ya sambil aku nerusin bagian-bagiannya. Oke. Dan kita lanjut bagian tangannya juga. Ini bisa copy dulu deh.
Nah, kalau gini nggak bisa nih teman-teman, soalnya ini kan belum ada kayak sambungannya gitu. Bisa pakai yang ini atau kalau enggak kita sambungin aja deh. Kita buat gini. Nah, nanti kita bisa potong nih. Ini kita potong. Di sini juga bisa kita potong. Bentar. Kita atur dulu deh. Set. Baru kita potong. Nah, ini kita grup. Habis itu kita copy dulu. Baru kita outline stroke. Kita kasih warna. Nah, kita copy warnanya. Ini ke sini. Nah, untuk warna pisaunya kan nggak ada nih, kita improve sendiri teman-teman. Kita kasih warna abu-abu. Terus gagangnya kita kasih warna coklat. Warna coklat. Sini juga coklat ya kak. Coklat gelap. Nah, gini nih. Oke, udah di bagian tangannya. Sekarang kita tinggal tunggu nih teman-teman udah sampai mana. Halo, teman-teman sampai mana nih? Oke, kita panggil aja Kak namanya Kak. Siapa ya? Bukan Kak, mau ngajak kenalan Kak. Tadi kan ada yang tanya namanya Sabil tuh Kak. Tapi dia belum kenalan Kak. Oke, Sabil bisa memperkenalkan diri nih. Halo Sabil. Ini Sabil. Ini Sabil bisa nyalain mic nggak nih? Kalau nggak bisa, Sabil bisa perkenalan di kolom chat nih. Gimana Sabil? Kita chat aja nih. Halo Sabil. Wah, tidak ada respon Kak. Orangnya hilang. Oke, belum ada, jadi kita tanya ke, oke nih, oh ada nih, namanya Muhammad Sabil Hidayatullah dari SMK 8. Oke, sudah bisa sedikit-sedikit tentang ilustrasi. Jadi ini Sabil untuk tools-tools di Adobe Illustrator udah kenal ya? Kan kalau tadi Anissa sama Isna ini masih belum tahu tuh mengenai tools-tools yang ada di Adobe Illustrator. Nggak terlalu sih kalau software PC. Biasanya Sabil pakai apa nih? Berarti pakai software HP atau gimana nih? Lebih kenal ke Ibis Paint. Kak Dwi pernah pakai Ibis Paint nggak, Kak? Oh, berarti Sabil itu sukanya gambar ilustrasi kayak Kak Dwi nih. Bikin anime-anime gitu kalau Kak Dwi. Kalau Sabil bikin apa? Oh ya lah, kalau Sabil ini desainnya pakai laptop atau pakai HP nih saat ini nih? Saat ini berarti pakai laptop dong harusnya. Kan pakainya ada Illustrator nih. Gimana, Bil? Bikin karakter funny anime. Oh, tuh kan Kak, mirip kayak kamu Kak. Sukanya bikin anime-animan. Oh, furry itu hewan. Berarti kucing Kak? Kamu kenal banget Kak. Coba deh Kak Dwi ngobrol tuh sama yang sesama anime loh. Oke, Kak Dwi malu-malu. Oke, Sabil. Terima kasih. Salam kenal, Sabil.
Ini Shira udah selesai atau belum nih, Shir? Belum selesai. Shira lagi sampai mana nih? Dari tadi belum selesai nge-sketch-nya. Oh, oke, masih bikin sketch ya. Tapi dari kemarin aku udah sempat nyoba-nyoba sih. Udah bisa belum yang kemarin? Udah, Minionnya. udah. Udah jadi? Iya. Tapi kayak belum terlalu bagus gitu. Masih, ya kayak aku awal-awal. Gimana Kak Dwi? Oh, boleh tuh. Shira share screen mungkin hasilnya ke sini. Yang apa? Yang minion. Hah? Gak apa-apa, nanti biar ada feedback gitu dari Kak Dwi atau aku gitu. Eh, apa lewat WA aja gimana? Oh, oke, gak apa-apa. WA ke aku boleh. Asik, aku ada yang nge-WhatsApp. Yeay, oke. Kak Dwi mau tanya ke siapa nih, Kak? Katanya tadi gak mau tanya, ya udah deh. Itu wajahnya lembut banget, Kak. Ya ampun, Kak. Astagfirullah, kasihan ya. Ada versi senyumnya nggak, Kak, nanti, Kak? Versi senyumnya ada Kak. Nanti ada pasti. Next time, next time. Oke, ini aku masih nunggu punya Shira nih, Kak. Kak Dwi bisa sambil apa ya, Kak? Kak Dwi mau tanya nggak sih, Kak, ke teman-teman gitu, Kak? Udah sampai mana gitu, Kak? Karena dia aku udah tanya, Kak. Loh, Kak Dwi itu mulutnya kenapa jadi kayak gitu, Kak? Aku mau coba improve, Kak. Aku mau jadiin ini badut, Kak. Oke, mau dijadiin badut. Ini ada Sevia. Sinyalnya lagi nggak bagus. Oke, Sevia, tidak apa-apa. Semangat. Oke, sambil nunggu Shira, Kak Dwi bisa lanjut nih. Kak Dwi sedang bereksperimen. Itu jadi belepotan habis makan saus atau dia habis nusuk orang, Kak. Kan dia pakai itu kan, pakai apa namanya? Pisau. Nah, terus dia itu di mulutnya belepotan darah. Berarti dia habis nusuk orang. Terus orangnya dimakan. Dia kanibal. Oke, Kak Dwi, bisa dilanjut, Kak. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Aku mau sedikit improve nih ke ikanku ini. Aku mau buat kayak Joker. Kayaknya aku salah deh. Ini harusnya langsung putih, guys. Ini yang merah, terus ini putih. Nah, ini terus sininya aku mau kasih bentar. Gimana ya? Oh, gini. Oke, ini kita buat gini dulu. Nah,
Oke, terus kasih warna biru. Nah, biar jadi joker, guys. Udah. Agak kurang ya, Kak. Bagian matanya aku nggak sukai. Hapus aja deh. Dah, gini aja. Oke. Ini aku tebelin kayaknya. Agak ke bawahin. Kalau teman-teman mau kreasiin nikahnya jadi yang aneh-aneh nggak apa-apa teman-teman. Itu namanya eksperimen. Oke. Jadi itu Kak Dwi lagi eksperimen tapi sepertinya sedikit gagal, tapi nggak apa-apa. Oke, berarti ini hitungannya Kak Dwi udah selesai ya kan? Kan hari ini kita baru mewarnai. Apanya yang belum selesai Kak? Apa? Detailing. Kan ini kan kita memberi ini kan, kita base color Kak. Terus besoknya baru kita kasih baju dan detailing Kak, gitu Kak. Oke, kita masih ada waktu hingga pukul 10.30 nih. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih mengenai pembelajaran selama hari ini? Ada tidak? Wajib kasih pertanyaan kali ya Kak. Kalau nggak pertanyaan, respon lah minimal biar ada, masa kelas diem-diem doang cuma lihat gitu kan kayak gimana ya. Oke, wajib sih, terserah kalian mau kasih pertanyaan, mau kasih pesan-pesan apa aja boleh, atau mau request kelas besok. Enggak deh, kelas besok kan udah ada besoknya lagi atau gimana, atau mau kasih saran, caranya kecepatan atau kurang jelas itu pokoknya bebas. Nah, kita bisa mulai dari siapa nih? Anissa Aurelia. Oke, Anissa silahkan. Oke, ini Anissa di mana nih? Oke. Halo Aduh, Anissa. bingung Kak mau bilang apa. Oke, menurut Anissa deh, kelasnya gimana sih? Gitu. Kerasnya seru sih. Seru banget. Seru banget. Gimana nih serunya? Kayak menurut Anissa ini kecepatan nggak sih kelasnya? Mungkin ada beberapa yang kecepatan ya. Soalnya saya kan juga masih baru awal banget buat belajar ini AI gitu. Tapi dari penjelasannya sih kayak seketika waktu pertama lihat itu kayak mudah dipahamin sih penjelasannya gitu. Oke, Anissa. Jadi, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Jadi, nanti kalau Anissa udah nonton video dashboard dan Anissa udah kenal tools-toolsnya, itu gampang kok Anissa. Tenang aja. Oke, makasih Kak. Oke, makasih kembali. Kita pindah ke Isnaini. Halo Isnaini. Halo Isnaini. Isnaini. Halo It's, Kak, it's Naini. Itu Naini gitu ya. It's. bukan. Halo. Itu nama dari kayak bahasa Arab gitu. Oh, pakainya sa. Sa. Iya. Itu mahrajnya sa. Oke. Gitu Kak Dwi. Oke, gimana nih menurut Isnaini? Lumayan mudah dipahami sih Kak. Gampang kok. Kalau belajar teknis itu gampang. Paling kamu seminggu belajar AI terus itu ntar udah bisa gambar sih pasti itu. Tenang aja. Oke, semangat belajarnya. Oke Kak, Oke, terima kasih Isnaini. Kita pindah sama-sama.
Oke, kita pindah ke Shira nih. Halo Shira. Halo. Gimana nih Shira? Hari ini kita bikin ikan. Ya, SpongeBob. Ya, Susah atau enggak sih bikin ini? enggak sih, enggak terlalu susah. Oke, berarti masih bisa ya? Masih bisa. Oke, gampang kan? Shira ini dia baru gambar di Adobe Illustrator minggu kemarin nih. Dia baru coba-coba dan ya udah bisa gitu. Iya Shira ya. Ya, Tinggal dirapiin aja mungkin. Aku juga gitu dulu kok. ya cuman masih belum kurang rapi gitu. Sama kadang lupa toolsnya nggak. Iya, Oke, nggak apa-apa kok. Ntar kalau semakin sering biasa, misal nih, kamu di rumah semakin sering, aku cobain bikin ini deh, gitu. Ntar kamu bisa kok, tenang aja. Oke, semangat. oke. Terima kasih, Shira. Tinggal Sabil nih. Ini lucu nih, lewat chat, Kak. Halo, Sabil. Ini aku udah open chat nih. Kita chat dulu nih. Halo, Sabil. Nih. Menurut Sabil, kelasnya gimana nih? Iya, gitu, Kak. Sabil udah keren sih. Dia kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja gitu. Teman-teman yang lain juga sih. Kayak tadi Kak Sheila juga ketinggalan langsung tanya. Jadi teman-teman nggak usah malu-malu gitu kalau ketinggalan atau nggak tahu tentang sesuatu. Langsung aja tanya. Gitu. Kelasnya lumayan paham dimengerti, jadi mudah tahu tools-tools yang ada di Adobe Illustrator. Oke, terima kasih Sabil. Sabil udah masuk grup Mari Kita Desain atau belum nih? Karena dengerin di jalan. Oh, oke, lagi di jalan. Wah, aku yang takut nih. Sambil jalan sambil megang HP. Jangan-jangan lagi nganu sunmori cek. Agak naik morning reading Kak gitu. Bukan, nggak jadi sun Kak. Itu Saturday morning reading gitu. Oke. Oke, Sabil. Terima kasih. Oke, sudah selesai nih. Udah jam 10.30 ya, Kak Dwi? Ya, akhirnya kita udah selesai nih. Terus tadi ada yang belum selesai ya. Jadi kalau yang ada kayak Syira tadi masih belum selesai, bisa diselesaikan. Nah, kita minggu depan kelas lagi jam 9 juga. Oke, buat teman-teman yang belum gabung di grup Mari Kita Desain, bisa cek di Instagramnya, nanti ada link bisa diklik. Ngejiplak itu cara paling efektif. Bentar, ini ada pertanyaan nih. Oh ya Kak, mau tanya cara ngejiplak itu cara yang paling efektif ya buat belajar teknik gambar dan stylenya orang. Apa ada cara lain? Gimana nih Kak Dwi? Menurut Kak Dwi gimana? Oke, kalau dari aku, cara yang efektif buat belajar teknik gambar tuh dari ngepet tadi sih. Nah, selain kita kan kalau ngepet itu kan kita ngulang-ngulang tools yang udah kita pakai, otomatis dari situ kita bisa ngelancarin nih. Kalau pakai pen tool kita bisa ngeluasin, kalau pakai brush kita bisa ngeluasin juga. Kalau brush kan lebih ke hand draw kayak gitu kan. Kalau pad kan kita masih bisa atur nih lengkungannya di mana aja. Jadi pad itu salah satu teknik gambar yang paling efektif. Cuman kita nggak bisa 100% duplikat nih, kita harus improve juga gitu sih kalau dari aku sih. Eh,
kalau style orangnya, nah kalau itu lebih ke masing-masing sih. Kalau dari aku lebih ke stylenya style manga. Cuman ini berhubung buat maskot, jadi kita ngikut Kak Sinta. Gitu. Begitu guys. Oke, terima kasih Kak Di. Jadi untuk ya cara paling efektif emang ngejiplak sih, karena aku pertama kali juga gitu Kak, lihat-lihat gambar di YouTube, terus di internet, di Pinterest, aku jiplak-jiplak, lama-lama aku hafal toolsnya gitu, dan ya gitu, lumayan lah. Dan buat style bener Kak Di sih, tiap orang beda-beda. Bahkan dari warna pun udah beda loh. Kalau Kak Dwi aja sukanya yang warna pastel, sedangkan aku kayak suka warna yang lebih hidup gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Gimana, Kak Dwi? Oh ya, buat Sabil, udah terjawab atau belum nih mengenai pertanyaannya? Oke, sudah ya. Itu adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini. Jika ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan di grup atau di kelas minggu depan. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan terus berkarya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, teman-teman.